Halo teman-teman para pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di cuap-cuap, cuap cuap, cuap cuap, cuap. Dududut. Iya itu dia. Kembali lagi dengan opening yang sangat amburadul. Ya itulah pokoknya guys ya. Oke, apa kabar teman-teman semua yang mendengarkan, yang menonton? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan lahir dan batin dimanapun teman-teman berada ya. Jadi teman-teman ya, beberapa waktu yang lalu ini saya membaca suatu artikel yang menarik ya, yang saya temukan di X atau di Twitter, ini dari tempo.co. Eee, Postingannya berisi begini ya, artikelnya berisi begini, "Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berencana untuk membatasi pendirian fakultas kedokteran baru. Tentunya rencana ini menimbulkan pro dan kontra." Ya kan, kenapa? Karena jumlah dokter di Indonesia itu masih sangat kurang gitu. Tapi kok kenapa fakultas kedokterannya malah dibatasi? Nah, di sini ternyata alasan utama pemerintah membatasi fakultas kedokteran itu adalah karena jumlah fakultas kedokteran di Indonesia sekarang sudah cukup banyak. Ya, jadi daripada menambah yang baru, pemerintah berpikir akan lebih fokus untuk menguatkan fakultas yang sudah ada. Jadi intinya pemerintah tidak langsung mau membuka fakultas baru, tapi justru menambah kapasitas dari yang sudah ada. Kenapa begitu? Karena sekarang masih banyak fakultas kedokteran yang kualitasnya itu masih sangat kurang gitu. Bahkan banyak lulusannya yang tidak bisa lulus uji kompetensi, teman-teman. Nah, jadi makanya oleh karena itu, sebelum menambah jumlah fakultas kedokteran, maka Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi dan Sains itu berencana untuk membatasi dulu dan fokus dulu kepada fakultas kedokteran yang sudah ada. Nah, kalau menurut saya ya, saya sangat setuju dengan rencana ini ya. Kenapa begitu? Karena menurut saya, ya sama saya setuju juga tuh. Karena kebanyakan lagi. Karena itu memang kayaknya memang masih banyak fakultas kedokteran yang, apa istilahnya ya, fasilitasnya itu belum mumpuni gitu. Kenapa saya bisa berkata begitu? Ya, karena saya pernah kerja di suatu universitas swasta yang berencana untuk membuka fakultas kedokteran, gitu guys. Nah, tapi dalam proses pengajuannya itu ternyata ada banyak hal yang di dalam tanda kutip direkayasa atau seperti diada-adakan. Jadi yang nggak ada itu diada-adain supaya bisa lolos untuk pengajuannya gitu. Nah, tapi untungnya nih pihak terkait, pihak berwenang yang berwenang untuk mengeluarkan izin itu masih masih sangat ketat ya. Jadi masih belum keluar izinnya. Nggak tahu sekarang ya, karena saya sudah keluar dari sana. Itu salah satu alasan saya keluar ya. Jadi karena itu. Jadi untungnya pihak yang apa istilahnya yang berwenang mengeluarkan izin itu masih belum mengeluarkan izin fakultas kedokteran di kampus itu gitu. Karena menurut saya ya ketika dalam proses pengajuannya aja itu sudah banyak yang direkayasa, banyak yang diada-adakan, ya nanti tidak menutup kemungkinan ketika berjalannya ini proses pembelajaran atau kegiatan yang berlangsung di fakultas itu kalau misalnya keluar izinnya, itu tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat prosesnya itu berlangsung juga akan dipenuhi oleh rekayasa, begitu guys. Jadi nanti akan menciptakan lulusan-lulusan yang penuh rekayasa, gitu. Kasarnya begitulah ya, gitu guys. Nah, saya nggak tahu ya apakah di universitas lain itu juga proses pengajuannya seperti itu, ya karena saya kan baru pernah kerja di satu universitas aja nih. Saya belum pernah kerja di universitas lain ya. Jadi saya taunya itu aja gitu. Yang saya lihat realitanya di lapangan seperti itu gitu. Jadi banyak hal yang direkayasa, banyak hal yang diada-adakan
supaya goal izinnya gitu, supaya keluar izinnya untuk mendirikan fakultas kedokteran. Nah, yang saya takutkan ya itu tadi, ketika nanti dia berproses, misalnya keluar nih izinnya nih, ya kan keluar izinnya tapi ya itu fasilitasnya diada-adakan gitu kan. Nah, nanti ketika berjalannya prosesnya itu pembelajarannya ya tidak menutup kemungkinan akan banyak rekayasa juga gitu. Nah, nanti kualitas lulusannya gimana gitu kan, ya kan? Karena menurut saya ya, menyandang gelar di belakang nama itu adalah sesuatu yang cukup berat gitu. Ya bahkan saya sendiri ya teman-teman ya, jujur nih, saya masih eh, agak ragu-ragu ketika mengambil pekerjaan yang berhubungan dengan laboratorium. Padahal saya lulusan sains, saya lulusan kimia, tapi ya masih ragu-ragu untuk mengambil pekerjaan yang berhubungan dengan lab. Kenapa? Karena saya merasa masih banyak yang kurang gitu dari diri saya gitu, masih banyak yang perlu dipelajari lagi. Padahal kampus saya dulu bisa dibilang secara fasilitas, secara kualitas pengajar itu sangat bagus sekali gitu. Nah, tapi ya gitu masih ada rasa rasa kurang dalam diri saya gitu. Jadi kayaknya selama menimba ilmu di sana itu ada banyak yang belum saya pelajari dengan serius gitu waktu itu. Nah, makanya menurut saya ya menyandang gelar di belakang nama itu sesuatu yang berat dan harus kita bisa pertanggungjawabkan gitu, teman-teman. Ya, itu untuk semua jurusan bahkan, apalagi yang jurusan kedokteran gitu. Karena ketika lulus dia kan nanti akan menjadi dokter gitu. Ya walaupun belum tentu lulus uji kompetensi kompetensi ya kan. Nah, tapi kan setidaknya dia harus bisa memegang nyawa orang ya kan. Karena dokter ya berurusan untuk memegang nyawa manusia gitu, guys. Ya kan? Jadi jangan sampai ya banyak yang lulusannya direkayasa gitu. Gitu. Karena kan tadi kayak yang di artikel dari apa tadi itu? Tempo, Kompas. Tempo ini kan, ya jadi dari artikel dari Tempo ini kan mengatakan gitu kan, banyak lulusan kedokteran yang masih belum bisa lulus uji kompetensi. Itu kan menunjukkan bahwa ya kualitas lulusannya masih belum 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 bagus lah ya, bisa dibilang gitu ya. Bahkan kemarin kan ada yang sempat viral tuh, yang ada kasus pemukulan itu kan oleh supir dari salah satu mahasiswa kedokteran yang sedang koas. Nah, itu kan tuh. Ya jangan sampai ada lulusan-lulusan seperti ini gitu, teman-teman. Ya kan? Nah, makanya saya setuju sekali dengan Kementerian Pendidikan Tinggi ini ya yang membatasi dulu dan ya itu apa istilahnya ya, meningkatkan dulu kualitas dari universitas atau fakultas-fakultas kedokteran yang sudah dibuka gitu. Itu dulu dievaluasi, dilihat dulu gimana kualitasnya, ditingkatkan kualitasnya kalau memang kurang, nah baru nanti membuka yang baru gitu. Nah, kalaupun ada yang mau dibuka yang baru, ya untuk universitas yang ingin membuka fakultas kedokteran yang baru tolong, ini aja sih kalau menurut saya sih, pesan saya ya, jangan memikirkan uang. Nggak tahu ya kenapa menurut saya universitas-universitas yang membuka fakultas kedokteran baru itu kayaknya ya itu ngincernya uang gitu. Karena fakultas kedokteran itu terkenal dengan yaitu mendapatkan banyak uang dari sana. Ya gitu mungkin ya. Entahlah ini pemikiran kasar saya aja ya. Pemikiran bodoh aja, pemikiran tolol aja ya. Kayak gitu gitu. Jadi jangan sampai mau membuka kedokteran, fakultas kedokteran ya karena itu, karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar gitu. Padahal kan tujuannya ya harusnya ya untuk pendidikan gitu, guys. Karena kan membuka universitas ya harusnya untuk pendidikan, pendidikan yang utama, guys. Uang itu kedua lah, ya. Penting juga tapi ya kedua lah. Utamakanlah pendidikan, bagaimana menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas gitu, teman-teman. Ya, terus apalagi yang mau saya bilang? Tadi bentar-bentar. Dan juga ya sekarang kalau kita lihat,
itu orang-orang yang bisa masuk ke fakultas kedokteran itu kayaknya itu adalah orang-orang yang memang dari keluarga yang berada gitu. Ya, ya nggak tahu sih ya, mungkin ada juga yang dari kalangan menengah ke bawah. Nah, cuma kalau saya lihat kebanyakan ya dari teman-teman saya gitu, orang-orang yang saya kenal itu kebanyakan itu yang masuk ke fakultas kedokteran itu adalah orang-orang dari keluarga yang berada gitu. Karena mungkin sudah jadi rahasia umum kalau biaya kuliah di fakultas kedokteran itu adalah salah satu yang termahal gitu. Ya, dan masuk masuk ke fakultas kedokteran itu adalah sesuatu yang sangat susah. Selain karena biayanya, ya karena juga pelajaran-pelajarannya juga susah gitu. Jadi jangan sampai masuk kedokteran itu ngasal gitu cuma karena apa ya, mengejar ini misalnya orang tuanya tuh ngejar biar kelihatan anaknya elit gitu. Jadi dimasukin ke kedokteran gitu. Padahal anaknya sebenarnya nggak pengen tuh masuk ke kedokteran gitu. Cuma dimasukin ke kedokteran karena orang tuanya kebetulan punya biaya gitu kan. Masukinlah ke kedokteran ya gitu. Hasilnya ya nanti eh, anaknya tidak niat gitu kan. Jadi dokter abal-abal gitu. Kalaupun bisa lulus ya bisa jadi dia menjadi dokter yang abal-abal gitu guys. Nah gitu maksudnya loh. Gimana caranya supaya selain kualitas fakultas kedokteran itu ditingkatkan, juga bagaimana caranya supaya diperbanyak beasiswa-beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa yang istilahnya kurang mampu gitu secara finansial untuk masuk ke fakultas kedokteran, tuh guys. Karena menurut saya banyak sekali orang-orang yang ingin masuk fakultas kedokteran, tapi itu terhalang karena biaya gitu. Nah, gimana caranya supaya karena ini kan apa istilahnya jumlah dokter kan kurang katanya kan. Nah, itu gimana caranya supaya lebih banyak lagi beasiswa diberikan kepada eh, orang-orang atau siswa-siswa yang memang punya kemampuan dan memang ingin untuk masuk ke fakultas kedokteran tapi tidak punya biaya gitu. Jadi itu diperbanyak beasiswa untuk siswa-siswa seperti itu gitu. Jadi supaya ketika dia punya keinginan untuk masuk ke fakultas kedokteran dan dia dibantu biayanya, maka dia kan pasti akan fokus untuk belajar gitu. Karena dia yang punya keinginan sendiri gitu. Jadi bukan karena keinginan orang tuanya gitu kan. Jadi ketika si anak ini punya keinginan sendiri untuk masuk ke fakultas kedokteran, maka dia akan ya belajar dengan baik gitu. Dia akan menyerap ilmu semaksimal mungkin di sana gitu. Jadi ketika sudah dibantu finansialnya, ya dia tinggal fokus belajar dan nantinya kalau misalnya mahasiswa ini bisa lulus, maka akan menghasilkan lulusan yang baik gitu karena memang niatnya sendiri untuk masuk ke fakultas kedokteran itu gitu teman-teman. Jadi itu menurut saya ya. Jadi selain kualitas fakultasnya diperbagus, diperbagus. Apa sih? Ditingkatkan. Astaga. Ya, jadi selain kualitas fakultasnya ditingkatkan, ya itu juga kalau bisa diperbanyak juga beasiswa-beasiswa untuk mengakomodir siswa-siswa yang punya kemampuan secara akademik punya kemampuan tapi secara finansial itu agak kurang gitu. Jadi supaya mereka juga bisa masuk ke fakultas kedokteran begitu ya. Mungkin itu aja masukan untuk pemerintah ya. Siapa tahu ada dari ini ya, ada dari para pendengar ini adalah bagian dari pemerintahan gitu kan. Wes, masih. Jadi itulah pokoknya masukan dari saya lah. Kalau menurut saya seperti itu guys. Kalau untuk meningkatkan jumlah dokter dan kualitas dokternya gitu. Jadi selain fasilitasnya ya diperbanyak juga itu beasiswa gitu. Jadi supaya semua orang bisa yang punya keinginan terutama yang memang punya keinginan untuk menjadi dokter supaya terfasilitasi gitu. Jadi mereka bisa masuk ke fakultas kedokteran dan menuntut ilmu dengan baik dan kemudian menjadi dokter yang baik kualitasnya gitu. Jadi kita punya dokter yang banyak dan berkualitas gitu, teman-teman. Ya, jadi mungkin itu saja ya sedikit cuap-cuap untuk kali ini. Ya, seperti biasa semoga teman-teman bisa mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Ya, karena biasanya saya ngomong
atau menjelaskan sesuatu itu agak belibet ya. Semoga teman-teman bisa paham apa yang mau saya sampaikan. Semoga pesannya tersampaikan kepada teman-teman semua. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan semoga teman-teman semua sekali lagi selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan lahir batin dimanapun teman-teman berada. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Dadah, ciao.